Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 6 yaitu menghubungkan antar VLAN. Di sini terdapat beberapa materi. Yang pertama ada konfigurasi interVLAN routing. Kemudian ada konfigurasi DHCP server pada router dan lain-lain ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi interVLAN routing. Topologinya masih yang kemarin ya teman-teman. Apa sih interVLAN routing itu? InterVLAN routing yaitu menghubungkan IP address yang berbeda ya teman-teman. Untuk menghubungkan IP address yang berbeda, maka kita perlu bantuan router. Kita coba masukkan router ya teman-teman. Dan kita hubungkan ke switch 1. Maaf. Nah, kita coba namai ya teman-teman. VLAN 1 IP192.168.1.0/24, kemudian VLAN 10 IP192.168.10.0/24, kemudian VLAN 20 IP192.168.20.0/24. Langsung saja kita masuk ke konfigurasi routernya. Kita akan aktifkan karena di sini masih merah ya teman-teman. Kemudian CLI, di sini bisa no. Kemudian bisa masuk ke enable, config D. Kita bisa masuk ke interface FA00, FA0, kemudian no shutdown. Nah, kita bisa masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.1.1. Subnet mask-nya masukkan ya teman-teman. 55.255.255.0. Kita bisa enter, kemudian kita bisa exit. Kita bisa lihat dengan perintah do show IP interface brief. Nah, di sini interface 0 sudah masuk IP-nya yaitu 192.168.1.1 dan statusnya up. Kita lanjut ke VLAN 10 dengan perintah interface FA0 encapsulation .1key .1key 10. Bisa enter. Maaf ya teman-teman, di sini kita bisa interface FA0/0 titik VLAN 10. Nah, kemudian kita bisa langsung saja encapsulation .1key. Nah, bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter, kita bisa exit. Kemudian kita bisa do show IP interface brief. Nah, di sini interface 0 sudah masuk IP-nya. Maaf, untuk interface 10 sudah masuk ya. Kita lanjut ke interface VLAN 20 ya. Kita bisa interface FA0/0 10. Kita bisa lengkap
Di sini pilihan 20 sudah masuk juga ya teman-teman, dan statusnya up. Kita bisa masuk ke switch 1, kemudian ke CLI. Kita bisa masuk ke enable. Kita bisa enable. Kemudian kita bisa masuk ke config T. Kita bisa masuk ke interface FA0/8. Kemudian kita bisa ke switch port, mode terang. Kemudian kita masuk ke PC 0 untuk menambahkan default gateway-nya ya teman-teman. Sini kita ganti dulu ya jadi 20. Nah, default gateway-nya itu 192.168.10.1. Ini juga sama ya, kita ganti. Nah, kita ke PC 3. Ini juga ganti ya menjadi 20 saja. Karena sama dengan gateway ya. Kita ganti 20.1. Itu 92.168.20.1. Kita akan mencoba ping ya dari PC 0 ke PC 3. Nah, ini file dia teman-teman, itu awal-awal saja. Kita coba lagi. Nah, dan sukses. Kita akan coba dari PC 1 ke PC 4. Ini pasti pilot, kita coba delete supaya bersih. Nah, di situ successful ya teman-teman. PC 2 ke PC 5 in progress. Nah, menjadi successful ya teman-teman. Kita masuk ke materi konfigurasi DHCP server pada router. Kita masuk ke router. Kita bisa tuliskan IP DHCP port VLAN 10. Kemudian networknya yaitu 192.168.10.0. Subnet masknya 255.255.255.0 dan enter. Kemudian default router 192.168.10.1. Default router 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya DNS server 8.8.8.8. maaf, DNS server 8.8.8.8. kemudian kita bisa exit, kita bisa masuk ke
DHCP pool pilihan 20, kemudian networknya ini G20 sobat 192.168.20.0 enter, kemudian default router jadi 20.1 router enter, kemudian DNS server sama, kemudian kita bisa exit. Nah, kita bisa masuk ke PC 0 yang kita ke IP. Kita bisa ubah dari statik ke DHCP. Sini pilot. Nah, sekarang ini successful dan sudah ada ya default gateway dan yang lain-lainnya ya teman-teman. Kemudian yang PC 3 nah awalnya emang failed ya teman-teman. Nah, saya jadi successful. Oke. Nah, kita masuk ke materi switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, ini switch layer 2 dan ini switch layer 3 ya teman-teman. Tipe switch layer 2 yaitu 2960 untuk switch layer 3 tipenya 3560. Untuk switch layer 2 untuk menghubungkan IP address yang berbedanya itu perlu bantuan router. Untuk switch layer 3 itu tidak membutuhkan bantuan apapun untuk menghubungkan IP address yang berbeda ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi konfigurasi switch virtual interface. Kita masukkan dua PC, kemudian kita hubungkan dengan multi layer switch. Nah, kita masukkan IP address-nya. .168.10.55 saja. Kemudian yang ini 92.168.20.55. Kita masuk ke menu switch multi layer. Kita bisa enable. Kemudian kita masuk ke pilihan 10. Kita beri nama name programming. Kemudian bisa exit. Kita masuk ke pilihan 20. Kemudian kita beri nama name marketing. Kemudian kita bisa exit. Kita masuk ke interface 402. Kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port akses pilihan 10. Kemudian kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface 3. Kemudian switch port mode akses,
switchboard akses VLAN 20. Kemudian kita bisa exit, kita bisa lihat dengan show VLAN brief. VLAN 10 dengan nama Pro Gaming sudah aktif dan interface-nya interface 2, dan VLAN 20 dengan nama Marketing sudah aktif juga dengan interface-nya interface 3. Kita masuk ke VLAN 10, interface VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa exit, kita bisa masuk ke interface VLAN 20, kita bisa masukkan IP address 2.168.20.1, kemudian subnet masknya 0. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 1, interface VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address-nya 92.168.1.255.0. Kemudian kita bisa exit, kita bisa lihat dengan show IP interface brief. Nah, di sini VLAN 1, 10 dan 20 sudah masuk, tapi di sini VLAN 1 masih down ya teman-teman. Dan sedangkan 10 dan 20 sudah statusnya sudah up. Kita masukkan perintah untuk mengaktifkannya ya teman-teman, dengan perintah interface VLAN 1, kemudian no shutdown. Kita bisa exit, kita bisa do show IP interface brief. Maaf, kita bisa lihat. Nah, sekarang VLAN 1 statusnya sudah up ya teman-teman. Kita masuk ke materi konfigurasi IP address dan pengujian SPI. Kita bisa masuk ke PC 18. Kemudian kita masukkan default gateway-nya ya teman-teman. Kemudian yang ini juga sama. Yang coba kita bisik ini. Dan PC ini. Kita masuk ke multi layer switch, kita bisa enter. Kemudian kita bisa masuk ke show IP root. Kita bisa masuk ke menu config terminal, kemudian kita bisa IP routing. Kita coba kirim pesan dari PC 18 ke PC 19.
Ini awal-awal pilot ya teman-teman. Kita coba lagi. Dan successful. Kita coba dari PC 15 ke PC 18. Itu pilot, coba lagi. Dan successful ya teman-teman. Kita masuk ke materi DHCP server pada MLS. Kita bisa masuk kepada MLS-nya. Kemudian kita bisa exit. Kita bisa masuk ke config dan kita bisa IP DHCP pool VLAN 10, kemudian network, titik 0 subnetnya 255.255.0, kemudian default router 192.168.10.1, kemudian DNS server 8.8.8.8, kemudian kita bisa ke IP DHCP pool VLAN 20, kemudian kita bisa ke network 192.168.20.0, kemudian subnet pasnya 255.255.255.0, kemudian kita bisa ke default router 192.168.20.1, kemudian kita bisa ke DNS server 8.8.8, dan kita bisa exit. Kita bisa masuk ke PC 18, kita pindahkan dari static ke DHCP. Nah, lanjut kita akan membuat soal VLAN ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa tambahkan satu router, kemudian 3 switch, kita bisa beri ruangan ya teman-teman. Kita hubungkan dengan kabel ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih nama ya.
Untuk ini VLAN 10, ini VLAN 20, dan ini VLAN 30. Ini VLAN 40, ini VLAN 50, ini VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30, nah, sudah ya, kita membuat soalnya. Nah, kita masuk ke materi membahas soal interVLAN routing ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya sudah menuliskan VLAN beserta IP networknya. Nah, kita bisa masuk ke router, ke CLI, kita bisa no, kemudian kita bisa enable, kita bisa masuk ke menu konfigurasi, kemudian kita masuk ke interface FA0 0, kita no breakdown, kemudian kita bisa exit, kita bisa masuk ke interface FA0 VLAN 10, kemudian encapsulation.1P 10, kemudian IP address-nya yang ini ya teman-teman, IP address 10.10.10.1/255.255.255.0, kemudian enter, kita bisa exit, kemudian kita masuk ke kemudian kita bisa ke IP ke encapsulation 20, kita bisa ke IP address satu, kemudian kita bisa enter, kita bisa exit, kemudian kita masuk ke interface VLAN 30, kita bisa ke encapsulation, kemudian ke IP address kita bisa enter, kita bisa exit, kita bisa masuk ke interface 40, kita bisa ke solution 40, kita ke IP address kemudian kita bisa exit, kita masuk ke 50, kita bisa encapsulation ke IP address kemudian kita bisa exit, kita buat DHCP server ya.
dengan domain IP DHCP pool VLAN 10. Kita bisa masuk ke network 10.10.10.0, kemudian subnet masknya. Kita bisa ke default router dan Facebook 1. Kita bisa ke DNS server 8.8.8. Kita bisa enter, kita bisa exit, kemudian kita bisa ke DHCP pool VLAN 20, kemudian ke network, default router, kita bisa ke DNS, kita bisa exit, kemudian ke VLAN 30, kita ke network, ke default router, ke DNS server, exit, kemudian ke VLAN 40, kita ke network, kita bisa ke default router, kita bisa ke DNS server, kita bisa exit, kemudian terakhir VLAN 50 network, default router, DNS server, kita bisa exit. Nah, itu untuk bahas soal interVLAN routing ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu membahas soal VLAN dan trunking. Kita bisa masuk ke switch 2, kemudian kita bisa enable, kemudian config T, kita bisa interface RA 0/1-3, kemudian switch port mode trunk. Nah, sudah. Kemudian kita bisa exit, kita bisa membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kita coba lihat. Nah, sudah ada ya. Kita coba teman-teman lihat saja dan ikuti ya teman-teman.
Nah, di sini untuk pilihan 40 dan 50 interface-nya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke switch 1, enter. Kita membuat pilihan. Kemudian kita bisa exit. Kita bisa trfa0/2-3 sesuaikan dengan ini ya teman-teman, 2 sampai 3 berarti pilihan 10 ini dari 4 sampai 4, 5, 6, 7 pilihan 20 dan seterusnya ya. Nah, di sini untuk pilihan 10, 20, dan 30 interface-nya sudah ada semua ya teman-teman. Kita masuk ke switch 3. Kita membuat pilihan dulu. Sudah ada, kita bisa exit. Kemudian kita bisa ke trfa0/2-3 sama ya seperti switch 1. Exit. Bisa exit. Kemudian masuk. Nah, di sini sudah ada ya interface-nya. Di sini kita coba mode terang ya. Kemudian kita ke
switch 1 kita terang. Nah, sudah selesai teman-teman untuk pilihan dan trunking. Kita lanjut ke pengujian ping dan DHCP. Kita ke PC ini, kita coba. Nah, ini sukses ya teman-teman, sudah ada. Kemudian kita ke PC 10, kita coba ke pilihan 40 ya. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Kita coba ping di pilihan 0 sampai PC 10 ini in progress. Kita coba lagi, highlight, coba lagi, dan successful. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran bisa langsung kirimkan paket semuanya. Bila masih penasaran, saya cukup sekian ya teman-teman. Nah, untuk bab 6 ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.